الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Al-Bab Tsalits, seperti biasa sebelum kita tutup sama-sama kita membaca kitab bab hadis. Masuklah kita kepada bab yang ke-30 tentang fi fadilati birril walidain, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua ya. Kata Rasulullah ya dalam sebuah hadis marfu ya, la yara wajhi thalathatu anfusin al-aqu lil walidaini wa tariku lis sunnati wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada 3 orang yang tidak akan melihat diriku. 3 golongan ya, atau 3 kelompok atau suku. Yang pertama adalah orang yang dianya al-aqu li walidayhi, yang dia durhaka terhadap kedua orang tuanya. Artinya tak melihat nanti di akhirat nanti, bisa saja dia masuk ke dalam surga ya. Jadi dalam surga itu ada yang bisa melihat Rasulullah, ada yang tidak bisa melihat Rasulullah. Yang parahnya lagi masuk ke dalam neraka. Dan nikmat bersama Rasulullah itu adalah salah satu nikmat yang paling indah di antara nikmat-nikmat Allah dalam surga nanti. Sehingga kata Sayyidina Ali, kalaulah di dalam surga itu tidak ada Rasulullah, maka aku tak mau masuk ke dalam surga. Artinya dicari dalam surga itu apa? Cuma kebersamaan bersama Rasulullah. Sebagaimana juga ada hadis yang diriwayatkan tentang sahabat yang dianya kata Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu biar aku doakan. Kata Rasulullah, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku minta biar bersama engkau di dalam surga. Itu aja cukup, itu ya Rasulullah ya. Begitu indah ketika bersama Rasulullah. Bahkan dalam sebuah itu juga dituliskan riwayat ya, ada orang tua, ibu yang dianya menantikan kepulangan Rasulullah SAW. Ketika ditanya kepada orang yang datang, bagaimana keadaannya kepada Rasulullah, apakah Rasulullah sehat? Dia pulang dari perang ini sehat, ya. Sehat. Yang ditanyakan padahal anaknya juga ikut perang. Yang ditanyakan siapa dulu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak apa anakku meninggal dunia, yang penting Rasulullah masih hidup. Begitulah kecintaan orang-orang yang dianya hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan kayak gitu juga tuh, ya, ingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 orang ini tidak akan pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu orang yang watariku li sunnati, yang meninggalkan sunnahku, yakni meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, dan mereka yang terakhir adalah mereka yang tidak bersolawat ketika disebutkan di hadapannya namaku sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam. Jadi orang yang nanti tak melihat Rasulullah, salah satunya ketika ada orang yang menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun siapa aja dimanapun dia berada, tapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridha Rabbi fi ridha al-walid, wa sakhatullah fi sakhatil walid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala itu terletak terhadap ridho terhadap ke orang tua, dan marahnya Allah dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala juga itu ya terletak pada kemurkaan orang tua. Dalam riwayat lain, ridha Rabbi fi ridhal walid ay asu wa in alah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, jadi kemurkaannya orang tua itu membuat Allah juga murka. Ya, ridhonya orang tua juga itu membuat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, birru aba'akum ay ummahatikum tabirrakum abna'akum, berbaktilah kalian kepada bapak-bapak kalian ataupun ibu-ibu kalian. Tabirrakum abna'akum, maka ya anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Ya, jadi di sini ada hukum, kalau masuk keren itu hukum karma. Ketika seorang ya berbakti terhadap orang tuanya, maka itu akan menunjukkan nanti anaknya kelak dia akan berbakti kepada dirinya. Kalau dia tak berbakti sama orang tuanya, siap-siap nanti anaknya tidak akan berbakti kepada adanya. Ya. Dulu pernah guru kami di Tungkal itu menceritakan, sering pernah saya cerita ini ya. Ada orang tua yang datang kepadanya, ya, kayak Hasan Basri nama beliau. Jadi beliau itu diadukan, ya, ada orang tua mengadu kepadanya, wahai guru, ya, anakku ini susah betul diatur, nakal, ya, degil, nakal orangnya, ya. Kata Hasan, ya, kata beliau, ya, masih ada orang tua kan, tak ada guru. Jadi sudah meninggal. Inilah sering-sering ziarah makam orang tua kau. Kirimkan Fatihah, kirimkan pahala-pahala Quran kepadanya. Ini sebagai bentuk berbakti kepada orang tua tadi. Tak lama, selang berapa lama dia datang lagi ke rumah guru tadi. Alhamdulillah guru anakku sudah berbakti semua. Jadi apa? Karena beliau ingat tadi nih, bakti kita terhadap orang tua itu menunjukkan bakti anak kita kepada kita nanti. Kalau sudah meninggal, banyak kan kirim Fatihah, banyak kan kirim tahlil dan sebagainya. Wa'ifu ta'iffa kisa'akum, ya. Jagalah diri kalian, maka ya perempuan-perempuan kalian akan menjaga diri mereka. Jadi kuncinya itu diri kita dulu sendiri, ya. Ibda' nafsi, mulakan sesuatu hal kebaikan itu dengan diri kita. Ketika seseorang memulai kebaikan dengan dirinya, maka anaknya akan juga berbuat baik kepadanya. Kalau dia baik terhadap dirinya, menjaga dirinya, maka istrinya pun juga akan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita harus memperbaiki diri dulu kita sendiri sebelum kita mau memperbaiki diri orang lain. Makanya berapa banyak orang yang dia omongannya hebat, pandai berbicara, ya,
Depan orang tuh lukes lah sini, pakok dipaham, ini mantap, keren. Tapi ketika dia orang itu keluar dari majelis itu tidak memberi bekas dalam hati seseorang, ya, tak ada membekas. Pergi kajian, pergi ceramah, cuman ada ketemu orang ketawa-ketawa, ya lah, ujung-ujung balik apa ditanyakan pengajian, mantap, katanya apa? Tak, paling lucu gitu, nanti cuma dari cuma tidak ada memberi bekas kepada diri seseorang. Artinya ini memang lucu kan memberi bekas. Ini kan kayak usaha sama itu kan dia mudah bergurau, tapi yang disampaikan dia masya Allah luar biasa berbekas. Artinya apa? Ya, setiap diri seseorang yang suci, yang bersih, maka apa yang disampaikannya akan memberi bekas kepada hati. Sesuatu yang disampaikan melalui hati, maka juga akan tersampaikan ke dalam hati. Kami punya guru namanya Kiai Haji Muhammad Ali, ya, itu kali itu. Beliau tuh kalau pengajian guru saja. Tapi setiap kata yang disampaikan beliau itu terasa betul masuk ke dalam hati. Sampai sekarang tuh teringat-ingat apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, salah satunya tentang orang yang dianya mengatakan orang lain, ya, itu tidak ada maafnya kata Rasulullah, melainkan meminta halal kepada orang tersebut. Tapi dalam kitab Syarus Salikin itu dijelaskan kita beliau kalau kita malu untuk minta maaf atau mungkin orang tidak tahu kalau kita minta semangat dia, maka kita kirimkan ya pahala Fatihah, kulhu sama muawwidhatain, ya. Qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, ya, kirimkan Fatihah kepada orang tersebut sebagai pembanding antara dosa kita dan pahala nanti, jadi impas, ya. Nah, kadang kita malu tuh ngomong tuh kepada orang tua, aku kemarin ngatai kau kan malu. Akhirnya yang tadi itu baik-baik saja, cuma gara-gara terlalu jujur tadi ini, ya, akhirnya berkelahi. Tapi kalau dapat disampaikan. Ya, maka agama mengajarkan bersihkan diri kita, ya. Tazkiyatun nufus, ya, ilmu membersihkan hati. Air tuh kalau suci baru bisa mensucikan baju, ya kan? Kalau misalnya kita cuci dengan air kotor, walaupun bahasanya mencuci, tapi airnya kotor, maka tetap menjadi kotor, ya. Nah, tapi agama juga menganjurkan kepada kita untuk apa namanya? Ya, walaupun ibarat kata yang kita lakukan itu mungkin omongan kita, perbuatan kita sesuai yang disampaikan, ya mudah-mudahan kita menunjukkan kepada orang itu menjadi bumerang untuk diri kita, untuk semangat. Nyuruh orang sholat misalnya, ya, kita belum sembahyang nih, ya, malah kita diwajibkan untuk menyampaikan, kamu sembahyang walaupun tidak ada sembahyang kita, wajib hukumnya itu. Sebagai apa juga sebagai bumerang, ya, aku nyuruh orang sembahyang, masa aku sembahyang, karena kewajiban kita saling mengingatkan, ya, walaupun kita tak mengerjakannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha walahu abwayn ridayani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa yang dalam keadaan paginya memiliki dua orang tua yang meridhoinya, atau salah satunya saja meridhoinya, senang dengan dirinya, maka futihat lahu abwabul jannah, Allah bukakan kepadanya pintu daripada pintu surga. Wa man ansawa lahu abwan misakhitain alaihi wa haduma futihat lahu abwabul jahannam. Nah, waktu subuh, ya, waktu sore, ada orang tua yang dia dalam keadaan marah kepadanya, maka balasannya Allah akan bukakan baginya daripada pintu neraka Jahannam. Na'udzubillah.
maka dia akan dibukakan daripada pintu neraka. Tetapi dalamnya disebutkan sebelumnya, ya, alladzi la yakhalafu syar'a, ya, orang tua yang dia tidak menyalahi daripada syariat. Wajib hukumnya kita mentaati orang tua kita, ya, selama masih dalam kategori, ya, baik menurut syariat. Kalau orang tua kita misalnya dulu kita mencuri, ya jangan dilakukan. Disuruh misalnya mengambil hak orang lain, ya, tak boleh kita turuti. Banyak tuntutan sehingga kita mengambil hak orang lain, ya kan? Kita berbakti sama orang tua, nyari rezeki, tapi karena tuntutan tadi akhirnya rezekinya tak halal, maka tak boleh juga, ya. Jadi batasannya sesuatu yang menurut syariat itu dihalalkan. Kalau diharamkan jangan. Bahkan haram hukumnya kita tak mentaati orang tua yang dianya sifatnya melanggar daripada syariat Islam. Kita nak pergi sholat Jumat nih, disuruh kerja, haram kita ikuti. Kenapa? Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan perintah orang tua juga wajib, tapi ya selama tidak melanggar syariat. Kerja tak melanggar syariat, tapi waktunya waktu sholat Jumat, maka melanggar dari waktunya tadi, melanggar syariat, maka wajib hukumnya kita jangan mengerjakan apa yang diperintahkan orang tua, ya. Pergi majelis taklim hukumnya wajib. Orang tua bilang jangan pergi majelis taklim, itu tidak boleh juga, ya. Kenapa? Karena itu melanggar daripada syariat. Apalagi yang diajarkan itu adalah sesuatu yang wajib seperti fardu ain. Pun yang kita baca sekarang itu hukumnya wajib, berbakti sama orang tua itu wajib juga. Wajib juga kita mau mengetahui bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ya, wajib. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengajian taklim ini, ya, juga itu wajib hukumnya. Kalau ada orang tua melarang, sudahlah kamu pergi pengajian terus, ya. Masuk surga juga belum tentu, ya. Alim tidak begitu. Yang memikirkan kewajiban kita untuk belajar ilmu agama. Tapi kadang-kadang kesalahan kita itu menolaknya dengan bahasa yang sifatnya itu menyinggung orang tua. Jadi kalau bisa dengan lembut kita ngomongin, jangan sampai orang tua tersinggung. Ataupun pelan-pelan. Kalau kita sudah pelan-pelan, kita sudah baik, tapi orang tua masih tersinggung, itu bukan kesalahan kita juga. Jadi jangan ada was-was juga dalam hati kita. Betul tak ya, begini, jangan, ya. Nah, yang jelas jangan sampai, ya, wala taqul lahuma uffin, ya. Jangan mengatakan perkataan yang kasar, nada tinggi gitu daripada orang tua. Pelan-pelan disampaikan, ya. Jangan pula mentang-mentang kita benar, mentang-mentang orang tua salah juga kita. Maka susah menjadi orang yang berbakti sama orang tua. Makanya balasannya masuk ke dalam surga. Kalau diteliti, kata Habib satu yang dari Batu Lahad itu, Habib Haji misalnya, ya, dosa yang menyebar di seluruh dunia itu, bahkan di dalam satu rumah itu ada yang mengadakan, ya, kata Habib Novel, ya, Habib Novel Ali terus, ya, Solo, kata beliau itu adalah, kata Habib Ali, kebanyakan orang yang tak berbakti sama orang tua. Ya, itu setiap satu rumah itu boleh jadi salah, ketemu orang-orang yang tak berbakti sama orang tua, ya. Karena apa? Karena omongan lebih tinggi aja itu sudah menyalahkan, ya, daripada orang tua. Ustaz. Waalaikumsalam. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كنت في الصلاة فدعك أبوك فأجبه, ya.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau berada di dalam sholat, fada'aka, maka memanggil orang tua engkau, fa'ada'aka abuka, memanggil engkau akan oleh bapakmu, fa'adibhu, maka jawablah panggilan tersebut. Aina filah, tapi sholat yang sifatnya sunnah. Kalau sholat itu wajib juga tidak boleh. Kalau sholatnya wajib tidak boleh. Saking dia harus mendahulukan orang tua. Ibadah yang sifatnya sangat mulia, sangat afdal, itu ketika dikerjakan harus ditinggalkan, yaitu sholat sunnah. Wa in da'atka ummatak fajibha, maka juga seperti itu. Kalau memanggil orang tua, bapak mamamu, maka juga kau harus hendaknya menjawab daripada panggilan mamamu tersebut. Kita harus jabat alwadi fil fardhi, kita bersolat yang mengatakan salat al-fardhiyah, maka hukumnya tidak diperbolehkan kalau yang sesuatu yang sholatnya wajib. Nah, ketika dipanggil di dalam keadaan sholat sunnah maupun sholat wajib tetap membatalkan. Tetapi kalau sholat sunnah itu tidak mengapa dibatalkan sebab dipanggil orang itu. Tapi kalau sholatnya wajib, maka haram bagi kita, maka hendaknya menjawab dan menyelesaikan daripada sholat itu baru menjawab kedua orang tua itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adza walidayhi aw adza ahaduhuma yadkhulun nar. Barang siapa yang dianya menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satunya saja, maka balasannya akan dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dosanya besar sekali. Tapi itu tadi orang tua yang sifatnya tidak melanggar syariat agama Islam. Kalau misalnya melanggar, malah hukumnya kita wajib untuk menentangnya. Seperti suruh ngopek kelapa pas hari Jumat nih, kewajiban itu nih misalnya nak sholat Jumat, maka pandang-pandang waktunya juga. Kalau disuruh yang ngopek kelapa itu tidak salah, tapi yang waktunya untuk sholat Jumat tapi digunakan untuk itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Maka hendaknya kita baliklah dulu, jangan kita sampai ketika sholat Jumat. Di dalam ini diceritakan daripada sahabat Anas bin Malik, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah pada zaman Rasulullah SAW. Orang ini orangnya awakana kathir ijtihadi alim bersedekah, orang yang kuat bersedekah, kuat sekali bersedekah. Maka suatu ketika kathir ijtihad, sangat bersungguh-sungguh orang, ibadahnya kuat, puasanya kuat, sholatnya kuat, senang pula bersedekah. Maka suatu hari dia dalam keadaan sakit, yang sakit itu tersebut sangat sudah sakit sekali, sehingga dia mengutus istrinya untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku itu sedang ingin dicabut sudah rohnya, ini sudah kayaknya sakaratul maut, di dalam keadaan sangat sakit sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antaliku bina ilaih." Pergilah kalian kepadanya. Maka manakala sahabat Rasulullah masuk kepadanya, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Alqamah, ya Rasulullah dan sahabatnya datang ke situ, datang menemui Alqamah, kaifa tara halak, bagaimana keadaan engkau? Falam yantiku, maka dia tidak dapat berbicara. Tidak ditanyakan kepada Rasulullah, maksudnya karena kau tak bisa bicara. Falamma ra'u lam yantiku bisyai'an fa'alima anna maka ketika dianya Rasulullah melihat orang tersebut, sahabat tadi dalam keadaan tidak bisa berbicara,
ini ada apa-apanya orang ini ya ada apa-apanya. Maka mentalkinkan Rasulullah SAW, mengajarkan Rasulullah kepadanya untuk mengucapkan syahadat. Maka dia juga tidak bisa. Dia fakarara alaihi miraran telah mentik berapa kali diajarkan kepadanya, tapi dia tetap bisa untuk mengucapkan syahadat. Ini bukan orang sembarangan yang mengajarkannya Rasulullah. Ya kan, kalau Rasulullah itu masya Allah, tapi tetap saja tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, maka kata Rasulullah, alahu abun, apakah dia masih punya bapak? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya bapaknya telah meninggal dunia. Apakah dia memiliki ibu? Ya, tapi dia memiliki ibu yang kabirah yang sudah sangat tua, ya, yang tua umurnya sudah sangat tua. Maka pada bihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fatubi ilaihi. Maka Rasulullah memanggil kepada ibu itu, disuruhnya sahabat, maka datanglah fatubi ilaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahan Nabi, ya ummah Alqamah, kaifa kana halu Alqamah. Ditanya, ya Alqamah, bagaimana nih? Ya bapak mama Alqamah, macam mana anak engkau ini? Bagaimana mungkin dia bisa seperti ini? Ya, maka diceritakan ya Rasulullah, karena Yasum dia orang yang kuat berpuasa, orang yang kuat bersedekah, dia rajin sholat, karena fa'ilan lil khair. Tetapi apa dia? Lakin nih, ya, saqiatun alaihi anna kana uthar zawjatu ala ummi. Ya. Tapi dia orangnya itu suka mendahulukan ya kepentingan istrinya daripada mamanya didirikannya. Keluar beli bakso untuk istri, mamanya lupa diberikan baksonya, ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabi antara kojima hataban hatta ahlikahu binar. Ya sudahlah kalau begitu kita bakar dia Alqamah ini, ya. Ambil dia sahabat kayu bakar, kita bakar dia, ya. Tapi ketika mama beliau mendengarkan hal tersebut, ya Rasulullah, ya la taf'al biwaldi, ya. Wathamati fuadi, dia jangan kau lakukan hal tersebut kepada anakku dan buah hatiku, kata mamanya, ya. Inna Allah Ta'ala lam illa biridhak. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah menghadapnya asyaddu, ya, sangat pedih. Inna Allah Ta'ala lam yarda illa biridhak. Ya, Allah tak akan ridho kepadanya melainkan sebab engkau ridho kepada. Wala taqbalu shalah wa siyam wa sadaqatu ma dumti sakhitatan alaih. Selama engkau masih merasa sakit hati kepadanya, yang murka kepadanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya, ya. Kata ya Rasulullah, asyhadullah asyhadu anni qad raditu alaih. Ya, maka ya Rasulullah, saksikanlah dan Allah menjadi saksiku bahwa aku telah meridhoinya, ya. Kata Nabi la alaqamah, ya. Maka ketika itu baru bisa, ya, sahabat Alqamah tadi mengucapkan dia kalimat syahadat, ya, dua kalimat syahadat, ya. Maka ketika dikuburkan, diuruslah jasadnya beliau, maka Rasulullah SAW berkata, ya ma'asyiral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala walidatihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan, ya. Maka kata Rasulullah SAW, wahai sekalian orang-orang muhajir dan ansar, barang siapa yang mengutamakan istrinya atas orang tuanya, ya maka Allah tidak akan menerima daripadanya sarfan wala adlan, ya, wala adlan ay huwa nafilah wal adlah wal al-faridatu, ya. Allah tidak akan menerima daripada amal-amalan sunnahnya dan juga sesuatu yang wajib. Seperti Alqamah tadi, banyak puasanya mungkin, ya, banyak sholatnya tapi dia tidak diterima, banyak, ya, ibadahnya, sedekahnya juga tidak diterima, ya. Begitulah, ya, menunjukkan bahwa keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua. Semoga kita diberikan kekuatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Amin Allahumma amin. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Wallahu a'lam. Wassalatu Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.